sekarang saya ingin self reflection buat Anda semua, ya. Kalau demikian, kira-kira menurut Anda, aneka itu penting nggak buat Anda? Halo? Iya, Pak. Penting nggak kira-kira? Penting, Pak. Penting. Sekali. Nah, pertanyaannya kenapa penting? Coba saya ingin dengarlah dari beberapa orang. Neng Resti, kenapa bagi Anda aneka itu penting? Aneka penting karena dari sini kita bisa melihat seperti apa kita, profesionalisme kita kayak gimana, tanggung jawab kita kayak gimana untuk pekerjaan kita. Jadi benar-benar penting untuk diri kita sendiri. Jadi harus benar-benar diawali dari diri kita sendiri, melaksanakannya dengan sepenuh hati, terus diaktualisasikannya sejak saat ini juga gitu. Jadi benar-benar penting untuk diri kita dan untuk depannya. Saya bikin berharap itu aja lah. Tapi jangan hanya Neng Intan aja nih. Yajid, kenapa buat Anda ini penting aneka ini? Ya, karena di sini itu nilai-nilai dasar ya Pak. Jadi ketika kita nanti bekerja itu, nilai dasar inilah yang akan menjadi pedoman kita untuk bekerja. Sehingga pekerjaan itu istilahnya produktivitasnya tinggi gitu Pak. Baik dari segi kinerjanya, dari posisi kita sebagai pelaksana kebijakan publik, baik di sekolah ya kalau saya dan juga di masyarakat. Mungkin itu sih Pak. Baik, kalau memang ini penting aneka buat Anda semua, mau apa dan bagaimana ke depan dengan aneka ini? Apakah hanya untuk sekolah aja sekarang sana udah bye-bye gitu gimana? Diimplementasikan. Silakan Neng Nelly. Kalau merasa penting, ya bagaimana untuk ke depan Anda? Mau apa? Bagaimana ke depannya dengan aneka ini? Ya, jadi saya anggap aneka ini sebagai rambu-rambu saya dalam bekerja. Jadi mau apa? Jadi dari rambu-rambu tersebut kita istilahnya terbayang akuntabilitas. Oh, kita harus mau apa? Misalkan setiap mau mengajar harus ada RPP-nya, harus laporan dulu ke kepala sekolah. Jadi sebagai rambu-rambu gitu, Pak. Jadi untuk lebih baik ke depannya itu karena ada rambu-rambu tersebut gitu, Pak. Ada aneka tersebut yang menjadi pegangan kuat untuk kita menjadi ASN yang baik gitu, Pak. Alhamdulillah. Kang Adam, mau apa dan bagaimana ke depan dengan aneka ini? Ya Pak, setelah pembelajaran ini saya bertekad gitu Pak, mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini sehingga saya bisa menjadi ASN beraneka dan memberikan pelayanan terbaik bagi negara ini, bagi masyarakat. Oke, keren ya. Di waktunya mau habis masalahnya nih. Sebenarnya ada, kalau saya sih ngelihatnya bagaimana ke depan dan itu tentu ada di Anda semua. Cuma saya kasih resep aja buat Anda. Bagaimana supaya menjadi pegawai negeri sipil yang berkarakter profesional dalam memberikan pelayanan. Saya anggap dari awal ya Anda sudah membuat komitmen, buat tugas kerja sungguh-sungguh. Bagi saya Anda sudah mau. Mau saja tidak cukup. Ya. Kalau hanya nilai-nilai aneka juga tidak cukup. Anda juga harus dibekalin ilmu. Contoh yang paling sederhana lah. Sederhana ini. Ya. Anda ada keinginan membuat video, membuat apa, tapi belum keren banget videonya karena belum memiliki ilmunya. Benar nggak? Iya. Keinginannya ada, udah bagus lah pokoknya, ya bikin yang terbaik. Tetapi Anda belum memahami bagaimana mengedit, bagaimana mengisi suara supaya bagus. Nah, sama juga Anda dalam konteks bekerja sebagai aparat sipil negara. Selain kemauan, Anda juga harus memiliki ilmu. Anda juga, kalau Anda menjadi guru, maka Anda juga harus menjadi guru yang profesional. Guru profesional tentunya Anda juga harus dimiliki ilmu bagaimana ilmu mengajar, ilmu substansinya ditambahin. Bagaimana Anda supaya kreatif menjadi guru, bahkan Anda punya ilmu. Kemauan, ilmu sebagai pengajarnya udah keren, maka landasan bekerjanya adalah menggunakan nilai-nilai dasar aneka. Insya Allah, Anda akan menjadi pegawai negeri sipil yang profesional dan berakter dalam melaksanakan kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Ya. Jadi mudah-mudahan ini sebagai langkah awal dari Anda. Dan tentunya perjalanan sejauh apapun dimulai dari sekarang ini satu langkah pertama.
Saya berharap teman-teman tidak selesai Prajab, selesai lah. Yang penting mah Pak lulus, bukan itu yang saya inginkan. Karena aneka ada sebagai nilai dasar tadi. Halo. Ya. Iya. Mudah-mudahan suatu Halo, saat Pak. ketemu dengan saya di lain kesempatan. Dan Anda Iya, Pak. mungkin ketemu lagi ada seorang guru teladan berasal dari Tasikmalaya yang bernama Amin. Intan. Amin. Amin. Ada seorang menteri pendidikan namanya Yazid Nur Salim. Oh, amin. Amin. Pak. Dia dulu pernah menjadi seorang guru SD. Ada Bupati Tasik namanya Muhammad Adam. Iya, Amin. amin. Mungkin Amin. mudah-mudahan do the best, kerjakan terbaik. Ya, bermimpilah yang terbaik buat bumi ini, buat negeri Pancasila ini. Yuk mulai membangun Indonesia dari Tasik Malaya. Saya kira mungkin itu sebagai gambaran ya, sebagai penutup saja. Aku takut mati bukan karena mati itu sendiri, tetapi takut bahwa sebelum sempat aku memberi makna bagi hidup ini, mati telah menjemputku sehingga hidupku sia-sia. Satu kata yang terpenting ada change. Dua kata terindah di hati manusia, terima kasih. Tiga kata yang menghimpit di hati, negeriku sulit berubah. Empat kata yang membunuh, negeriku tidak bisa berubah. Lima kata yang memanggil, negeriku butuh aku untuk berubah. Banyak kata yang perlu diwaspadai, mereka yang berubah-ubah terus dan yang tak mau berubah sama sekali. Ni cing ni wanci, ni kan ni siang, ni kuncon. Kamu dengar, kamu lupa, kamu lihat, kamu ingat, kamu kerjakan, lupa. Ini konsep Konfusius 1400 tahun yang lalu. Maka bagi saya, Anda cukup mendengar, ya, melihat sudah, yuk kerjakanlah aneka tadi supaya tertanam dalam hati. Saya kira mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan Anda selalu sukses dalam setiap aspek Amin. hidup dan kehidupan. Amin. Selamat menikmati hidup, ya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Amin. Baik, saya kira mungkin untuk hari ini kalau ada yang mau disampaikan mungkin sebagai penutup dari Anda, silakan. Iya Pak, sebelum boleh. saya tutup. Boleh Pak. Silakan, Kang Edi. Ya Pak, mungkin saya secara pribadi dan dari kelompok, alhamdulillah gitu Pak bisa bertemu dengan Bapak, bisa mengenal Bapak, dan ini juga sebagai acuan saya tentunya mengajar bahwa menyenangkan itu bukan hanya untuk anak gitu Pak, tapi saya di sini merasa nyaman dan menyenangkan, alhamdulillah Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bapak juga sehat selalu Pak. Amin. Amin. Iya Pak. Ada lagi? Satu orang lagi dari kaum ibu, silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya Pak, boleh. Mangga. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah membuka mata hati kita. Insya Allah Bapak menginspirasi kita semua untuk menjadi ASN yang Pak. Terima kasih. Mengajar Bapak itu menyenangkan Pak. Tak terasa waktu yang tadinya saya pribadi Pak ya. Soal itu jam 10, lebih 15 sampai jam 11 lebih lama istilahnya gitu. Tapi ternyata nggak terasa Pak, waktu Bapak mengajar itu terasa sedikit sekali padahal waktunya. Menyenangkan gitu Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak menginspirasi kami semua untuk mengajar anak didik kami di sekolah. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu Pak. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Sekali lagi terima kasih anak-anakku. Alhamdulillah. Ya, nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi. Ya, bisa ketemu. Saya menganggap adalah sebagai anak-anak saya. Terima kasih, Maka Pak. pasti saya akan selalu mendoakan. Mudah-mudahan yang terbaik buat Anda. Ya. Insya Allah suatu saat mungkin kita ketemu lagi dalam waktu yang lain. Dan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan selama proses pembelajaran. Tetapi yang pasti, apapun yang terjadi di kelas ini, pasti sudah saya maafkan. Dan sekali lagi saya doakan, ya, mudah-mudahan Anda selalu sehat, sukses, dan bahagia selalu. Selamat menikmati hidup dan kehidupan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jiwa